Zulaikha semakin terpojok dengan semua ucapan Yusarsif itu dan mulai berpikir. Dia juga mengatakan semuanya kepada Potifar bahwa dia terlihat lemah di hadapan Yusarsif, karena semua jawabannya tidak membuatnya merasa puas. Hal itu juga yang membuat Zulaikha mulai meragukan Amun. Setelah itu Potifar mengajak Yusarsif untuk bertemu dengan Amunhotep, penguasa tertinggi Mesir. Di perjalanan Potifar menjelaskan kejelekan-kejelekan para prajurit kuil Amun yang dikenal arogan dan haus akan kekuasaan. Dia juga menunjukkan beberapa tempat yang dimiliki oleh kuil Amun seperti gudang gandum dan taman wanita yang ada di pinggir sungai. Semua itu adalah milik kuil Amun yang sebenarnya ditujukan untuk para pendeta saja yang tidak pernah merasa puas. Potifar juga menunjukkan jika para pendeta memberikan makanan kepada warga agar mereka semua tidak meninggalkan Amun untuk disembah. Setelah itu Yusarsif mulai bertanya-tanya kepada Potifar, bukankah sebenarnya Potifar akan menjelaskan tentang kebesaran dan keyakinan Mesir kepadanya? Tapi ternyata sebaliknya, dia malah menunjukkan sisi negatif dari negeri Mesir yang selalu dianggap biasa-biasa saja oleh warga Mesir. Setelah mereka sampai di istana Amunhotep, Potifar melihat ada seorang prajurit kuil Amun yang membuat keonaran di jalan. Hal itu membuatnya harus mengejarnya dan memperingatkan agar dia tidak berbuat semena-mena kepada warga Mesir. Setelah mereka bertarung dan dimenangkan oleh Potifar, prajurit itu diancam jika sekali lagi dia ketahuan berbuat keonaran, maka nyawanya tidak akan diampuni lagi. Setelah itu Potifar kembali lagi ke istana dan masuk bersama Yusarsif. Di dalam Yusarsif kembali terpana melihat keindahan ruangan yang ada di dalam istana. Saat sudah bertemu Amunhotep, Potifar memperkenalkan Yusarsif bahwa dia adalah pengiring baru baginya. Amunhotep pun menyindir Potifar karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringnya. Tapi Potifar menjelaskan bahwa Yusarsif memang terlihat seperti bocah, tapi dia sudah dewasa, matang, dan berilmu. Ketika permaisuri dan Amunhotep muda memasuki istana, Amunhotep muda terkejut melihat ketampanan Yusarsif dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian untuk membuktikan perkataan Potifar, Amunhotep pun menanyakan pendapat Yusarsif tentang keagungan Mesir. Jawaban Yusarsif yang amat cerdas membuat Amunhotep mempercayai apa yang dikatakan oleh Potifar bahwa dia bukan anak yang sembarangan. Amunhotep lalu memberikan hadiah kepada Yusarsif yang diserahkan melalui Amunhotep muda. Namun setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yusarsif yang membuat permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa. Amunhotep muda melakukan penghormatan itu tak sengaja karena Yusarsif telah membuatnya kagum. Tujuan Potifar bertemu Amunhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang keresahannya kepada prajurit kuil Amun yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Mereka tidak takut dengan siapapun sampai melanggar semua aturan yang ada. Potifar meminta agar Amunhotep segera bertindak supaya mereka tidak membahayakan pemerintahan Mesir nantinya. Amunhotep pun setuju dengan perkataan Potifar bahwa pemerintah harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amun. Tapi dia tidak ingin tergesa-gesa untuk bertindak karena takut akan menjatuhkan korban. Amunhotep mempunyai rencana tersendiri untuk mereka. Sementara itu prajurit kuil Amun yang bernama Padiamun tadi melaporkan kejadian yang dia alami saat di jalan kepada Anikmahu, pendeta tertinggi kuil Amun. Anikmahu langsung memarahi Padiamun karena jika dia menjadi Potifar, dia akan langsung membunuh Padiamun saat itu juga. Anikmahu menjelaskan bahwa Potifar dan Amunhotep adalah musuh besar bagi Amun. Tapi untuk menyingkirkan mereka, Anikmahu berpikir ada cara yang lebih efektif dan tidak membuat korban berjatuhan nantinya. Tapi Padiamun berpikir jika dia mempunyai prajurit yang lebih banyak, dia akan langsung memerangi Amunhotep dan pemerintah Mesir. Anikmahu kembali menyindir Padiamun, jika dia memang kuat seharusnya tadi dia bisa mengalahkan Potifar dengan mudah. Tapi kenyataannya dia malah dipermalukan oleh Potifar di jalanan. Anikmahu mengatakan bahwa mereka harus bersabar karena saat ini Amunhotep dan Potifar dalam puncak kekuasaan. Sampai saatnya tiba nanti mereka harus mempersiapkan semuanya agar bisa menggulingkan Amunhotep dengan mudah. Setelah kejadian yang menimpa Potifar tadi, Yusarsif meminta agar dia bisa diajarkan ilmu bela diri, agar kelak jika dia sudah dewasa dia bisa menjadi pemberani seperti Potifar.
Sesampainya di istana, Potifar meminta Rudamun untuk mengajari Yusarsif memainkan pedang, memanah, menombak, serta berkuda. Potifar lalu menceritakan kejadian yang terjadi di istana Amunhotep tadi kepada Zulaiha, yang membuatnya berpikir bahwa semua itu mustahil terjadi. Yusarsif telah membuat Potifar merasa bangga di hadapan Amunhotep dan berpikir nantinya dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Yusarsif terus berlatih pedang dan menombak bersama Rudamun hingga ia mahir dalam menggunakan alat-alat perang itu. Hari-hari Yusarsif di istana berjalan seperti biasanya, dan setelah dia membereskan makanan sisa dari Potifar dan Zulaiha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. Sementara itu Zulaiha terus mengamati Yusarsif di dalam istana setiap hari sampai ia beranjak dewasa. Yusarsif yang kini sudah beranjak dewasa bertugas mengurus istana menggantikan Gulliver yang sedang sakit. Gulliver yang mengira bahwa hidupnya tidak akan lama lagi meminta agar Yusarsif mengajarkan tentang agamanya dan menceritakan tentang Tuhan yang ia sembah. Karena selama 11 tahun ini dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Tuhan Yusarsif. Yusarsif pun mengatakan jika Gulliver sudah termasuk penyembahnya karena selama 11 tahun dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Allah saat itu. Di sini Yusarsif juga mengakui kepada Gulliver bahwa dia adalah nabi utusan Allah yang terakhir pada zaman itu. ويوسف وآخرهم في زماننا هذا. يوسف هو اسمك الحقيقي حقا نبي. Pada akhirnya Gulliver pun bebas dari keyakinan yang sesat dan kini menganut agama Tauhid bersama Yusarsif. Seluruh penghuni istana mengetahui bahwa Yusarsif telah menggantikan posisi Gulliver sebagai pengurus istana. Tapi Yusarsif mengatakan bahwa dia hanya menggantikan sementara karena Gulliver sedang sakit. Dan jika Gulliver sudah sembuh nanti posisinya akan dikembalikan kepadanya. Sementara itu Kalimama terus menghasut Zulaiha untuk mempertimbangkan keputusan Potifar yang mengangkat Yusarsif sebagai pengurus istana. Zulaiha pun memarahi Kalimama karena dia terus saja menjelek-jelekan nama Yusarsif di depannya. Potifar yang kembali menemui Amunhotep memberikan berita bahwa wanita-wanita di kuil Amun yang seharusnya dijadikan istri oleh Amun, tapi mereka malah mendapatkan pelecehan dari para pendeta kuil Amun. Hal itu membuat Amunhotep marah dan akan segera membereskan para pendeta yang sudah melewati batas itu. Terjadi perdebatan antara Amunhotep dan Permaisuri di sini. Permaisuri memperingatkan agar Amunhotep tidak menjelek-jelekan Amun dan para pendeta karena akan membahayakan kepercayaan mereka. Tapi Amunhotep mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Amun mulai hilang akibat ulah dari para pendeta yang selalu berbuat kurang ajar dan semena-mena. Amunhotep juga memperingatkan anaknya Amunhotep muda agar nantinya jika dia sudah diangkat menjadi raja, dia harus bisa bijaksana dan bertindak tegas kepada pendeta-pendeta Amun yang sudah berbuat seenaknya itu. Dia juga mengatakan bahwa ibunya terlalu fanatik terhadap Amun dan para pendetanya sehingga dia buta dalam melihat kejelekan yang mereka lakukan. Setelah Potifar pulang dari istana Amunhotep, dia kembali ke istananya dan mengajak Yusarsif untuk beradu pedang bersamanya. Di tengah-tengah duel itu, Yusarsif memperingatkan kepada Potifar bahwa Amunhotep sedang dalam bahaya, karena akan ada yang menjatuhkannya dari dalam istananya sendiri. Sementara itu Anikmahu mendapatkan surat dari Permaisuri bahwa kuil dan para pendeta akan segera diperangi oleh Amunhotep dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Anikmahu yang merasa ketakutan hanya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah mereka harus meminta maaf langsung di hadapan Amunhotep, atau yang kedua adalah menyogok orang agar bisa membunuh Amunhotep. Padiamun langsung mengusulkan agar Anikmahu menjalankan cara yang kedua dengan memerintahkan orang terdekat Amunhotep untuk membunuhnya. Pendeta Kimuni juga menyetujui usulan Padiamun itu dan mengetahui siapa orang yang akan mereka sogok nantinya. Kembali ke istana, Gulliver akhirnya